Halo semuanya, jadi kali ini aku mau menceritakan cerpen yang pernah aku buat pas aku masih SMP. Jadi ini bakal jadi podcast cerpen pertama aku di channel ini dan kebetulan aku buat cerpen ini waktu lomba 17-an di sekolah dan kebetulan banget waktu itu juara 3. Jadi langsung aja, ini judulnya Baktiku pada Negeriku. Namaku Diandra Maharani. Kata ayahku, Diandra itu berarti kuat dan anggun, sedangkan Maharani berarti putri. Mungkin ayahku berharap agar aku bisa menjadi seorang putri yang kuat dan anggun jika aku dewasa kelak. Aku tinggal di desa Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahku seorang nelayan, sedangkan ibuku adalah seorang pengumpul getah karet. Dan semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saat senja mulai tiba dan angin darat mulai berhembus, aku biasa menemani ayahku yang bersiap untuk mencari nafkah di laut lepas. Sembari ayah menyiapkan perahu dan peralatan menangkap ikan, aku duduk di ayunan yang ada di tepi pantai. Iya, Pantai Timun namanya. Aku merasakan semilir angin dan suara deburan ombak yang berirama. Sesekali, aku memandang ke langit yang berwarna keemasan. Aku juga memperhatikan awan-awan yang bergerak perlahan, dan di sudut pantai terlihat beberapa perahu nelayan. Nyiur melambai-lambai diterpa hembusan angin. Aku berpendapat bahwa pemandangan di Pantai Timun juga tak kalah indah dibanding pantai-pantai terkenal di Indonesia lainnya. Aku punya mimpi. Aku ingin jadi dokter. Lebih tepatnya dokter spesialis kandungan. Aku ingin membantu para wanita yang sedang mengandung dan melahirkan, sekaligus mengabdi kepada negeri ini. Karena tekadku untuk meraih impianku dan bersekolah, aku terus giat belajar dan berlatih, sehingga prestasiku di sekolah terbilang cukup memuaskan. Karena itu, pihak sekolah memberikanku keringanan biaya. Tiba-tiba, suara parau ayah membuyarkan lamunanku. Pulanglah Diandra, hari sudah mulai gelap, ibumu pasti sudah menunggu di rumah. Senyuman tipis terukir di wajahku karena melihat raut wajah ayah yang begitu bersemangat. Iya ayah, semoga mendapat ikan yang banyak ya, kataku pada ayah. Setelah berpamitan dengan ayah, aku bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kudapati ibu tengah menyiapkan makan malam. Aku pulang ibu, kataku memberi salam. Iya, mandilah terlebih dahulu, lalu kita makan malam bersama, jawab ibu. Lalu aku pun menuruti apa yang ibu perintahkan kepadaku. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku telah menamatkan masa SMA aku. Aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikanku di ibu kota Jakarta. Perasaanku sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Orang tuaku juga bergembira saat melepas kepergianku di Bandara Hang Nadiem Batam. Mereka terlihat senang dan bangga atas prestasiku. Meskipun aku tahu, jauh di lubuk hati mereka tersimpan kekhawatiran untuk melepas kepergianku. Untuk menenangkan perasaan mereka, aku pun memulai pembicaraan. Jangan khawatir ayah, aku akan menjaga diri dengan baik, kataku. Lalu pada adikku, aku berpesan untuk menjaga ayah dan ibu dengan baik selama aku menuntut ilmu di Jakarta. Setelah mengucapkan salam perpisahan, aku segera melangkahkan kakiku untuk pergi ke ibu kota. Cukup panjang waktu dan perjalanan yang harus ditempuh. Akhirnya,
aku dapat menapakkan kaki di ibu kota ini. Hiruk pikuk suasana ibu kota menyapaku setibanya aku di sana. Gedung-gedung mencakar langit berdiri kokoh mengiringi langkahku menapaki trotoar di bawah teriknya matahari. Berbekal dengan uang seadanya, aku menuju tempat kos yang tak jauh dari tempatku menuntut ilmu jurusan kedokteran di salah satu universitas negeri di Jakarta. Menuntut ilmu di ibu kota telah menuai kesan tersendiri bagiku. Aku mendapat banyak teman yang berasal dari luar daerah. Suka dan duka banyak kulewati di sana. Aku juga bekerja paruh waktu sebagai pelayan di salah satu restoran milik ayah dari temanku. Jika malam tiba, tak jarang aku menelpon ibu untuk sekedar menanyakan kabarnya di sana. Aku terus giat belajar, meskipun kadang terbersit rasa lelah karena padatnya kesibukan dan ditambah kemacetan lalu lintas khas Jakarta. Ketika aku sudah memasuki semester 7, aku mendapat kesempatan magang di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Aku melihat banyaknya perbedaan antara rumah sakit di ibu kota dengan rumah sakit di kampung halamanku. Rumah sakit ibu kota sungguh lengkap dengan sarana fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Itulah yang semakin membulatkan tekad perjuanganku. Dengan penuh semangat, aku terus berusaha untuk segera menyelesaikan kuliahku. Aku juga tak lupa untuk bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan kesempatan yang baik ini padaku dan rezeki untuk ayah dan ibuku di kampung halaman. Tak terasa, tahun telah berganti tahun, panas dan kebisingan sudah tak lagi asing bagiku. Masa kuliahku telah usai. Aku mendapat gelar sarjana kedokteran. Karena prestasiku yang cukup memuaskan, aku kembali mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di jurusan spesialis kandungan. Sembari kuliah, pekerjaan paruh waktu tetap kujalani untuk mendapatkan uang saku. Dan tanpa terasa, gelar spesialis telah kudapatkan. Aku diterima untuk bekerja di salah satu rumah sakit bersalin di Jakarta. Sungguh awal yang memuaskan bagiku. Setiap hari pekerjaan ini kulakukan tanpa ada keluhan. Lelah dan letih sudah menjadi makanan setiap hari. Tapi semua itu tak menyurutkan langkahku untuk terus maju. Setelah 2 tahun bekerja di Jakarta, berbagai pengetahuan telah kudapatkan. Aku pun teringat akan kampung halamanku. Sudah lama, aku tak berjumpa dengan teman lamaku dan keluargaku. Lalu, aku memutuskan untuk kembali ke desa Tanjung Batu dan membuka praktek di sana. Akhirnya, mimpiku tak lagi khayalan belaka. Aku dapat mewujudkan impianku yang sesungguhnya. Aku juga mengajak beberapa teman kuliahku yang dulunya berada di jurusan pendidikan untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah desa ini. Ayah, ibu, dan adikku sangat bangga padaku karena aku bisa memajukan kesejahteraan di kampung halaman. Sedikit demi sedikit, desaku mulai memperlihatkan perkembangannya. Tiap seminggu sekali, aku memberi informasi tentang cara menjaga kesehatan kandungan serta cara merawat bayi baru lahir dengan imunisasi lengkap di balai desa. Semua pengetahuan dan pengalaman yang kudapat selama kuliah, kubagikan untuk ibu-ibu di desaku. Ayah dan ibu bangga padamu, Diandra. Sekarang, kau dapat mengubah salah satu desa di Indonesia ini, kata ayah padaku. Aku tersenyum menanggapi perkataan ayah. Tak mampu mengucapkan kata-kata selain terima kasih, ayah. Aku kembali ke Pantai Timun yang sudah lama tak kukunjungi. Senja ini mulai tiba. Aku kembali duduk di ayunan yang ada di sana. Sambil berayun-ayun, aku menyaksikan warna langit dan mentari senjanya, sembari berkata dalam hati, "Masih ingatkah padaku?"
Kupandangi awan-awan yang bergerak, deburan ombak, kicauan burung, hembusan angin yang telah menambah keindahan pantai timun Indonesia ini. Sesekali aku tersenyum pada para nelayan yang menyapaku sambil bersiap-siap untuk menangkap ikan, mengingatkanku pada masa laluku dengan ayah. Aku berharap anak-anak Indonesia lainnya juga mempunyai semangat juang untuk terus berdiri dan meraih angannya. Dan aku juga berharap semua anak Indonesia dapat menyinari dunia seperti mentari yang selalu memancarkan sinarnya bagi kehidupan di muka bumi ini. Oke, jadi sekian untuk ceritanya. Untuk kedepannya aku bakalan bagiin cerita-cerita lainnya dalam bentuk podcast. Dan nantinya bakalan aku jadiin playlist supaya kalau kalian tertarik kalian bisa lebih mudah buat nyarinya. Makasih banyak buat yang udah mendengarkan. Jangan lupa like and subscribe ya.